Nah, ini ada contoh. Di sini ada 4 aturan, aturan 1, aturan 2, aturan 3, aturan 4. Kalau backward chaining, dia mundur dari sini ke sini. Kalau forward chaining, dia maju dari sini ke sini. Ya. Keterangan gambar. Backward. Diberitahukan kepada sistem bahwa I ingin dibuktikan. I diketahui dan dia pengen dibuktikan. Untuk mengetahui I harus dibuktikan E dan H, aturan 4. Untuk mengetahui I harus dibuktikan E, ini ke sini, dan H. Ya. Ini harus terbukti, harus benar. Kalau ini benar, maka terjadi I. Jika tidak, berarti tidak. Next. Untuk membuktikan H, maka harus dibuktikan F dan G, aturan 3. Untuk membuktikan H, maka F dan G harus benar. Maka bisa terjadi H. Next. Untuk membuktikan F, harus dibuktikan A dan B, aturan 1. Untuk membuktikan F, maka harus dibuktikan A dan B, aturan 1. Ya, kalau ini benar, maka terjadi F. Untuk membuktikan G, harus dibuktikan C dan D, aturan 2. Untuk membuktikan G, harus dibuktikan C dan D, aturan 2. Karena A, B, C, D, dan E telah dibuktikan, oleh karena itu I juga bisa dibuktikan. Karena A, B, C, D, dan E terbukti, maka I terbukti. Karena ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, 4 aturan ini. Ya. Membandingkan penalaran maju dan penalaran mundur. Penalaran mundur, backward chaining, bergerak lebih cepat dari penalaran maju karena penalaran mundur tidak harus mempertimbangkan semua aturan dan tidak membuat beberapa putaran melalui peringkat aturan. Jadi ketika dia diketahui ini, terus ini, dia tidak perlu membuktikan yang ini. Dia langsung naik ke sini, jika ini F, maka langsung ke sini, Maka dia lebih cepat prosesnya. Ya. Penalaran mundur sangat sesuai jika terdapat variabel sasaran berganda atau multiple goal variable. Terdapat banyak aturan, semua atau hampir semua aturan tidak harus diuji dalam proses mencapai pemecahan masalah. Ya. Pelacakan, searching, adalah suatu strategi untuk melakukan pencarian dalam ruang problem secara selektif yang memandu proses pencarian di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Teknik ini dipakai pada situasi dengan hasil yang eksak akan terlalu mahal atau tidak mungkin dilakukan, sehingga pemecahan yang diperoleh lebih bersifat cukup atau sufficient. Kedua metode inferensi tersebut dipengaruhi oleh 3 macam teknik penelusuran, yaitu DFS, Deep First Search, Breadth First Search, dan Best First Search. Deep First Search melakukan penelusuran kaidah secara mendalam dari simbol akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. DFS. Pencarian dilakukan pada satu node dalam setiap level dari yang paling kiri. Jika pada level yang paling dalam solusi belum ditemukan, maka pencarian dilanjutkan pada node sebelah kanan. Node yang kiri dapat dihapus dari memori. Jika pada level yang paling dalam tidak ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level sebelumnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan goal. Nah, ini Deep First Search dari node A, dicari ke kiri, B, ke kiri E, K, tidak ketemu dia naik, F, L, M, tidak ketemu dia naik, C, G, I, naik, ya ke sini, terus ke sini, dan ke sini. Ya. Jadi setiap node dikunjungi, setiap node di searching. Deep First Search, pemakaian memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukan secara cepat. Kelemahan,
Jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam, tak trigger, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi atau tidak komplit. Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama, tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Breadth first search, pencarian dilakukan pada semua node dalam setiap level secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pada satu level belum ditemukan solusi, maka pencarian dilanjutkan pada level berikutnya. Demikian seterusnya sampai ditemukan solusi di sini. Dengan strategi ini, maka dapat dijamin bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling baik atau optimal. Tetapi BFS harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Hal ini harus dilakukan untuk penelusuran balik jika solusi sudah ditemukan. Kita lihat gambarnya. Ya. Dari A, kalau tadi B, E, F, nah ini A, B, C, D. Geser dulu, baru ke sini, turun level 0, level 1, level 2, E, F, G, dan seterusnya. Baru turun level lagi, ke sini, sampai ke sini. Kelebihan breadth first search tidak akan menemukan jalan buntu. Jika ada satu solusi, maka BFS akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum yang akan ditemukan. Kelemahan BFS membutuhkan memori besar karena menyimpan semua node dalam satu pohon. Membutuhkan sejumlah besar pekerjaan karena jika lintasan solusi terpendek cukup panjang, karena jumlah node yang perlu diperiksa bertambah secara eksponensial terhadap panjang lintasan. Tidak relevannya operator akan menambah jumlah node yang harus diperiksa sangat besar. Oke, sekian dulu kuliah kali ini membahas mengenai sistem bakar. Semoga bermanfaat, semoga ada diskusi. Jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan Anda komen di bawah. Untuk absensi online, silahkan Anda komen di bawah. Tetap jaga kesehatan, semoga kita semua terhindar dari virus corona. Sekian kuliah dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.